Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya hari ini? wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan di masa pandemi ini ya. Semangat Bapak Ibu. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dini Hana Amalina dari SKH YKDW 01 Kota Tangerang. Sebelum masuk ke selanjutnya, marilah kita berdoa bersama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat ya. Siapa yang mau bantu saya memimpin doa? Iya, betul. Bapak Denny aja ya. Bapak Denny, silakan. Iya. Oke, sebelum Zoom dimulai, materi dimulai, kita baca doa dulu. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Yuk, silakan. untuk makin semangat ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Denny. Untuk makin semangat nih Bapak Ibu, kayaknya kita perlu ice breaking deh. Ayo, sekarang kita melakukan ice breaking. Caranya, Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan. Judulnya apa ya? Ayam itik. Cluenya apa? Ikuti apa yang saya katakan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Contohnya gimana, Bu Dini? Ikuti yang saya katakan. Jadi saya akan mengucapkan ayam dan itik. Bapak Ibu tinggal mengikuti apa yang saya katakan. Oke, saya beri contoh. Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan ya. Ayam. 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 Itik. 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 Ayam itik. Ayam itik. Ayam itik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Iya. Oke, kita mulai ya. Iya. Oke. Ayam itik. Ayam itik. Ayam itik. Ayam itik. Ayam itik. Ayam itik. Ayam itik ayam itik. Ayam itik. Ayam itik Ayam itik. Itik itik ayam itik 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 ayam itik. Itik ayam itik. Ayam itik. Nah, pertanyaan saya, berapa jumlah itik? Banyak. Siapa yang bisa jawab? Berapa jumlah itik? Banyak. Betul, Bu Niken dapat hadiah. Hadiahnya Pertanyaan saya berapa jumlah? Itiknya ada berapa? Coba tadi Pak Denny. Nah, ternyata yang dapat menyimak dengan baik ini Bu Niken ya. Karena yang clue-nya yang saya berikan adalah ikuti apa yang saya katakan. Terakhir yang saya katakan apa? Berapa jumlah itik? Iya, betul. Berapa jumlah itik? Bu Niken fokus sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kita akan buat kesepakatan bersama. Yang pertama, tepat waktu. Kedua, menghargai peserta dan fasilitator. Lalu selanjutnya, satu berbicara, semua diam. Iya. Oke, langsung saja ya ke materi yang saya akan bagikan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Izinkan saya untuk membuka sharing
share. Sharing screen-nya. Oke. Ya, sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Baiklah, kita akan membahas beberapa poin penting nih. Ada berapa poin penting? Mari kita lihat. Next, selanjutnya. Apa di poin pentingnya? Iya, agenda sesi kita hari ini adalah yang pertama, konsep asesmen dan asesmen formatif dan sumatif. Lalu bentuk asesmen. Yang terakhir, yang ketiga ini umpan balik dan diskusi. Harapan saya setelah belajar bersama-sama, kita bisa sama-sama memahami konsep asesmen formatif dan sumatif. Bisa sama-sama memahami bentuk asesmen, bisa sama-sama memahami bagaimana melakukan umpan balik. Selanjutnya, iya, Ibu Bapak lihat di sini ada jenis asesmen. Nah, sebelumnya saya ingin menggambarkan sedikit asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen formatif ada di saat penilaian proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen sumatif adanya penilaian di akhir apa nih Bapak Ibu? Akhir pembelajaran. Iya, pembelajaran atau akhir kompetensi atau bisa juga akhir tema ya. Oke, selanjutnya. Pada slide berikutnya kita bisa lihat bersama-sama. Nah, asesmen ini lihat di sini ada terbagi menjadi 3 aspek, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Nah, kita bahas assessment of learning. Assessment of learning ini ialah evaluasi akhir terhadap tujuan belajar. Nah, yang for learning, sarana menggali informasi untuk guru melakukan tindak lanjut, melakukan intervensi, merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya, dan lain-lain. Dan yang terakhirnya yang ketiga, as learning, yaitu monitoring dan refleksi mandiri dalam proses belajar. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Ibu Bapak, yang sering dilakukan di kelas itu penilaian yang Ibu Bapak lakukan itu penilaian as learning atau for learning atau of learning nih? Siapa yang bisa bantu jawab? Oke. Iya. Silakan Ibu. Biasanya pakai apa di kelas? Learning mungkin ya. Ya, apa? Of learning. Of learning. Iya, biasanya yang sering kita lakukan itu adalah penilaian akhir, seperti penilaian akhir tema, penilaian kenaikan kelas, ya begitu ya Bu ya. Penilaian ulangan harian juga, itu termasuknya of learning. Nah, jadi yang selama ini kita laksanakan saat ini, Bapak Ibu lebih banyak penilaian of learning untuk mencari hasil akhir saja. Nah, jarang sekali nih yang menggunakan as learning dan for learning. Maaf, saya salah. For learning. Sedangkan kita bisa menilai sejauh mana anak melakukan perubahan itu melalui proses ya. Kalau prosesnya baik, akhirnya bisa baik. Bagaimana menggambarkan anak tersebut.
Sehingga di akhir itu dia bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, karena itu di kurikulum baru ini, harapan baru kita di kurikulum baru ini yang diutamakan adalah prosesnya. Selanjutnya kita ke bentuk asesmen. Nah, di sini lanjut. Iya, iya. Ini tadi kita sudah ini ya, pelajari. Oh, kita ke konsep asesmen dulu. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Ya. Asesmen formatif yaitu untuk mengevaluasi proses pemahaman pelajar, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Memantau pembelajaran, pelajar dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Bagi pelajar, membantu mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Itu bagi pelajar. Lalu bagi guru dan sekolah, memberikan informasi mengenai tantangan yang dihadapi pelajar dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Diberikannya kepada siapa? Oleh siapa? Diberikannya kepada peserta didik, oleh guru, teman, atau diri sendiri. Yang selanjutnya, asesmen sumatif. Itu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Seperti yang tadi saya bilang ya, karena berpengaruh terhadap nilai akhir pelajaran sehingga sering diprioritaskan pelajar daripada asesmen formatif. Ya, sekali lagi di sini yang ditekankan prosesnya. Gitu. Kalau prosesnya baik, nilai akhirnya akan baik. Umpan balik dapat dilakukan mengukur perkembangan pelajar untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, Bapak Ibu, dari asesmen ini penting ya untuk mengukur Bapak Ibu sejauh mana kesesuaian pencapaian pembelajaran, sejauh mana anak sudah mengerti atau memahami. Kalau misalnya anak belum memahami, coba kita lihat lagi. Oh, mungkin cara kita belum tepat. Kita bisa merubahnya. Nah, dari situlah dapat nilai proses dalam proses pembelajaran. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, iya Bapak Ibu bisa dilihat ini ada diagram. Iya. Di sini kita bisa melihat fungsi-fungsi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, untuk fungsi asesmen sumatif, mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. 2. Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid, ini penting karena untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran. Memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Nah, untuk fungsi dari asesmen formatif, untuk guru ini untuk mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Ya, seperti yang tadi saya katakan ya, sejauh mana murid bisa memahami apa yang kita sampaikan, sejauh mana murid ini bisa berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk murid ini bisa untuk mengevaluasi pembelajaran sendiri dengan cara refleksi, ya, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Nah, ini bisa apa yang kurang, apa yang lebih, apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, gitu ya. Oke, selanjutnya umpan balik. Mari kita ke sesi umpan balik.
Oke. Ibu Bapak, kenapa sih umpan balik ini penting? Karena peserta didik agar lebih mengetahui apakah yang dipelajari sesuai konsep atau tidak, apakah sudah sesuai harapan atau tidak, kelebihan apa saja, kelemahan apa saja, atau kekurangan apa saja. Nah, itu pentingnya ya Bapak Ibu. Nah, guru perlu memberikan umpan balik untuk memotivasi peserta didik. Guru akan mendapatkan informasi apakah cara belajar mengajar sudah sesuai apa belum. Begitu ya Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya mari kita buka sesi tanya jawab ya. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ibu. Iya, silahkan Ibu Niken. Iya, tadi kan ada ada umpan balik ya. Saya mau tahu Iya. umpan balik itu apa dan juga contoh dari umpan balik itu seperti apa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Niken. Apa itu umpan balik dan contoh dari umpan balik ya? Oke, umpan balik merupakan kumpulan informasi mengenai bagaimana seseorang melakukan suatu kegiatan. Biasanya berisi hal baik yang sudah dilakukan, hal yang dibutuhkan atau hal yang butuh perbaikan, dan hal yang bisa dikembangkan untuk aktivitas selanjutnya. Nah, umpan balik ini seperti yang tadi saya katakan ya, seorang guru bisa mengapresiasi atau memisahkan atau juga memberi perhatian. Nah, contohnya ini saat murid melakukan hasil karya dan guru itu memberi apresiasi, hasil karyamu sangat bagus, bisa digunakan di rumah dan berguna bagi masyarakat. Coba kalau misalnya ada Ibu di apresiasi seperti itu rasanya bagaimana, Bu? Senang kan? Nah, murid pun seperti itu. Begitu. Oke, terima kasih Bu Dini atas jawabannya. Iya, sama-sama Ibu Niken. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang asesmen sumatif dan asesmen formatif. Juga konsep asesmen sumatif dan formatif. Apalagi selanjutnya? Umpan balik. Umpan balik. Iya, betul. Semoga ilmu yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam mengucap. Sebelum dihentikan, marilah kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.